Jadi kalian udah beruntung yang keterima di Alfamart ini. Nah, maksimalkan belajar kalian di Alfamart ini untuk belajar dan nanti bekerja dengan jangan kalau kalian sudah masuk Alfamart kalian nanti nggak mau kerja di Alfamart. Itu kemarin ada Pak Faisal di sekolah saya yang dulu itu udah masuk Alfamart tapi nggak mau kerja di Alfamart. Katanya cuma kerjanya pramuniaga aja, padahal di Alfamart itu jenjang karirnya sangat bagus Pak Faisal. Kalau di Alfamart Plus kan langsung Pro 2 kalau nggak salah. Iya. Istilahnya kalau lulus itu bisa langsung kepala toko, kalau bagus lagi bisa direkrut di staffnya atau gimana. Grade 4 itu Pak, masuk grade 4 Pak. Iya, bisa jadi ACOS Pak, Assistant Chief Officer. Ya. Kita harus kita pemasaran tidak harus jadi penjaga toko kok. Banyak kerjaan-kerjaan yang di pemasaran, salah satunya digital marketing. Nah, kemarin kita udah belajar Pak Faisal digital marketing. Nah, anak-anak Alfamart juga nggak apa-apa diajarin digital marketing Pak Faisal. Siap Pak Galang. Nanti belajar juga sama rekan-rekan. Mau belajar terus. Ya. Ya gitu aja, salam kenal saya dari Kalimantan. Untuk anak-anak SMK 1 Pamekasan tetap semangat. Semangat. Terima kasih Pak Faisal, itu saja Mas Galang. Siap, sama-sama Pak Galang. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Susi untuk memperkenalkan diri. Beliau dari SMK Negeri 1 Kutacani, Aceh. Begitu. Silakan Ibu Susi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Susi Awalita dari SMKN 1 Kutacani, Aceh Tenggara. Ya. Aceh Tenggara. Ya, jadi salam kenal untuk anak-anak. Kelas berapa ini Bapak? Kelas 3 ya? Kelas 3. BDP 3 Alfamart. Oh iya, jadi ada berapa kelas BDP-nya di sana? Yang kelas 3 ada 3. Oh, ada 3. BDP 1 dan BDP 2 reguler, kelas BDP 3 Alfamart Bu. Jumlahnya kurang lebih ada 17 siswa mestinya karena ada kegiatan lain, sehingga yang bergabung di Zoom meeting kita pagi ini adalah kurang lebih ada 12 ini. Oh iya, ini kelas apa Pak ya? Ya, silakan Bu Susi. Kelas Alfa ya. Kelas Alfa. Saya cuma mau kasih motivasi aja sedikit untuk anak-anak ya, belajar terus, semangat terus, dan satu yang dituju yang lain sambil lalu ya. Apa tujuan kita sudah jelas tahu tujuan kita apa selama di sekolah kita belajar ya kan. Setelah lulus sekolah berarti kita bekerja atau kita berwirausaha, jadi kita sudah tahu tujuan, tetap fokus di tujuan itu, satu yang dituju yang lain sambil lalu. Jadi untuk yang sambil lalunya teman yang lain-lainnya itu adalah jadi itu agar apa? Agar tujuan kita itu tercapai. Itu aja ya. Dan kalau untuk kelas Alfa di SMKN 1 Kutacani ini sedikit saya cerita, belum. Karena kenapa? Karena Alfa di Kutacani ini baru bisa dibilang baru 1 bulan dibuka. Jadi ini masih menjajaki untuk kerjasama dengan Alfa. Jadi belum ada kelas Alfa di sini. Jadi untuk yang sekolahnya sudah ada, alhamdulillah, lanjutkan kuliah serius dan ingat satu tuju yang lain sambil lalu biar berhasil. Jadi sekian dari saya, itu saja ya Pak Faisal ya. Halo. Terima kasih banyak Bu Susi. Lupa, aktifkan mic barusan. Ya. Terima kasih banyak Ibu Susi dari Kutacani, Aceh Tenggara atas waktu, motivasi dan doa yang diberikan untuk anak-anak kami. Terima kasih Ibu Susi. Selanjutnya coba kami beri kesempatan kepada Ibu Tanti
untuk memperkenalkan diri, kemudian juga memberikan motivasi atau hal-hal yang sekiranya perlu disampaikan. Silakan Ibu. Assalamualaikum, perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari SMK Negeri 2 Sumedang. Masuk. Gabung. SMK 2 Sumedang itu kalau di Sumedang itu terkenal dengan kota tahu ya. Jadi kami berada di kota pengetahuan. Ya. Kota tahu. Di kelas sekolah kami pun sama. Kebetulan kami sudah sekolah Alfamart sejak 2000. Sudah berapa angkatan ya saya yang sudah dipekerjakan di Alfamart, dan yang terakhir kemarin itu semuanya masuk ke Alfamart, dan yang sekarang PKL-nya kebetulan kemarin luring dan daring dan luring, jadi dikombinasi kemarin PKL-nya. Sebetulnya kalau kita anak BDP, kita anak pemasaran, tinggal bagaimana kita meningkatkan kepercayaan diri ya, terutama karena terkadang BDP itu selalu dianggap sebagai secondary class atau kelas yang di nomor 2 kan. Padahal sebetulnya kalau kita di BDP, Anda siswa BDP, Anda yang akan mengatur hidup Anda sendiri, karena di sekolah kalian sudah diajarkan pelajaran di BDP itu sangat luas. Bahkan untuk digital marketingnya, ayo kita kalau di BDP itu serius tapi santai tapi serius. Bahkan kita bisa main-main dengan TikTok ya, tapi kita isinya pelajaran. Bisa main-main dengan Instagram ya Bu Hae? Bisa. Kita bisa main-main dengan Instagram. Kita itu bersenang-senang padahal kita sedang belajar. Kita belajar tapi bersenang-senang, kita bersenang-senang tapi belajar. Serius tapi santai tapi serius. Itu aja sebetulnya kunci di BDP mah. Ya. Cocok mah. Kalau di kami selalu anak itu diharapkan mampu bicara di depan umum supaya kita bisa mampu meningkatkan kepercayaan diri. Soalnya kalau kita nggak percaya diri, bagaimana kita mau berbicara di hadapan orang banyak? Begitu ya Pak Faisal? Siap, Mohon maaf, saya terima kasih sepertinya banyak. akan out dari Jimmy ya Pak. Iya, Karena saya Bu. ada kelas ini jam 9.50. Siap. Makasih banyak ya, Bu Tati dari Sumedang, Jawa Barat. Hatur nuhun. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Izin live ya. Izin Iya, live. monggo. Terima kasih Bu Tanti. Nah, Bapak Ibu, Pak Restiawan, Pak Aris, Bu Hai, Pak Siddiq, ini mohon maaf sekali nih, rupanya sinyal Pak, kendala karena cuaca di sini juga mulai mendung-mendung, sinyal anak-anak paketannya tipis-tipis katanya Pak. Sinyal WiFi juga dipakai kegiatan uji coba hari ini Pak, jadi kayaknya dipecah kecepatannya. Nah ini tinggal ada berapa? Sebentar Pak, sebentar Bapak Ibu. Mana anaknya? Kami lagi simulasi untuk di tanggal 8. Acara apa tanggal 8? Tanggal 8 UKK-nya. Jadi kami untuk pra ujiannya itu dimulai hari ini. Untuk yang PKL, kan kami siswanya itu ada yang PKL, yang kelas 3-nya. Mungkin sekitar 80 orang yang PKL, sisanya itu ada yang belajar di sekolah. Oh ya, belum perkenalan diri. Sekarang bisa, silakan. Ini siapa Pak? Bu Hai dulu ya. Monggo Bu Hai. Ya silakan perkenalan dulu. Makassar. Dulu dong, Pak. Hah? Ayo. Saya dulu dong, Pak. Iya Makassar. Ayo Bu Hai. Oke, nama saya Hairiati Taat dari SMK 1 Makassar. Maaf ya ribut karena lagi simulasi. Mengajarkan praktek UKK-nya nanti. Kalau sudah mulai Pak. ketemu dengan yang senior-seniornya, bahwasanya di Alfamart itu banyak manfaatnya, banyak pembelajarannya karena di dalam toko itu Betul. iya
Pamekasan. Itu ini hanya kita mencoba mengawali Pak Siddiq dan rekan-rekan mencoba mendukung. Tentu ini tidak kemungkinan kita karena banyak juga yang merasakan selain dari sinyal kemudian perangkat dan sebagainya. Yang terakhir kami beri kesempatan kepada Komandan 303 Pak Siddiq Setiawan untuk memperkenalkan diri atau memberikan sesuatu hal yang positif kepada anak-anak kami Pak di SMK 1 Pamekasan. Silakan Pak Siddiq, Bos. Siap, terima kasih Pak Faisal. Salam. Salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Siswa siswi SMK Negeri 1 Pamekasan. Ya. Baik, nama saya untuk Bapak Ibu mungkin sudah tahu, tetapi saya memperkenalkan. Nama saya Siddiq Setiawan, di sini saksinya di SMK Negeri 20 Samarinda, yang mana Samarinda keluar dari Pulau Jawa sekali bisa ke Kalimantan, ke Sumatera atau ke Sulawesi. Karena itu banyak rekan, banyak teman, rezeki pun akan diperlancar. Amin. Next time, Amin. lagi walaupun di awal kita masih melalui virtual. Baik, untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Pamekasan, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh perwakilan dari Bapak Ibu guru. Tentunya dalam belajar selain mencari ilmu, tetap kalian kedepankan juga untuk akhlak. Ya, untuk akhlak, sopan santun pun harus diikuti. Pak Faisal ini ya. Ya, monggo Pak. Jelas. Ya. Jadi ilmu itu harus diimbangi dengan akhlak, ya, dan sopan santun. Siapa tahu nanti dari siswa-siswi kelas alfa yang ada di SMK Negeri 1 Pamekasan bisa ke Sumatera, ke Kalimantan, mengandalkan ilmu saja itu kurang. Tidak bisa, harus diimbangi dengan akhlak, sopan santun, karena kita berada di negeri orang, istilahnya di tempat orang. Maka harus bisa kita imbangi agar kita bisa diterima di masyarakat, bisa diterima dimanapun, kalau akhlak kita kedepankan juga. Seperti itu Pak Faisal. Jadi selain menanamkan ke siswa, mengajarkan tentang ilmu, tetap kita imbangi juga dengan akhlaknya, adabnya, sopan santunnya. Jangan belajar tentang pelajaran terus tetapi sudah bisa, nggak mungkin di dalam kelas karena merasa sudah pintar, akhirnya adabnya kurang. Ketika belajar kakinya di atas meja, ketika guru menerangkan ngobrol sendiri. Seperti itu Pak Faisal dan Bapak Ibu semuanya. Sangat setuju. Bisa. Ya Pak. Mungkin cukup sekian untuk penutup di kamar 303. Siap, terima kasih. Memang Rekan sekamar saya ini Anda sekalian, Bapak Siddiq Setiawan, ya. Saya pernah sakit 2 hari. Nah, kebetulan di bawah koordinasinya Pak Setiawan dan Pak Siddiq Setiawan, Bapak juga cepat membaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Selanjutnya kembali. Monggo, silakan Pak Ketua. Lanjut. Saran Pak Faisal, biasanya anak-anak ini kan kalau belajar dengan kita karena setiap hari ketemu tuh biasanya jenuh. Coba sekali-kali datangkan alumni Pak, alumni yang kerja di Alfa. Kalau saya seperti itu biasanya anak-anak yang sudah bekerja di Alfa, yang sudah sebagai karyawan Alfa, biasanya saya undang ke sekolah. Untuk isi korwil dan saya isi dengan pihak
trainernya yang di provinsi biasanya seperti itu. Bukan Pak, sebelumnya yang biasa kami lakukan adalah guru tamu biasanya Pak, mengundang materi langsung untuk alumni. Ini memang masih tidak intens Pak, kurang intens. Kalau guru tamu biasanya kan jadwalnya lama Pak, biasanya tidak mesti 1 bulan atau 2 bulan. Kalau dari alumni itu kita bisa buat di jadwal aja nanti Pak. Misalnya minggu ini dari Retail Alpha ini, minggu ini dari Retail Alpha ini, biasanya seperti itu tidak apa-apa. Ambil jadwal mereka baru jadwal off aja. Biasanya boleh kalau dari Alpha. Iya, pasti bisa biasanya Pak. Apalagi untuk kepentingan pendidikan. Dan kita sudah dari guru tamu kan Pak, mending itu sebenarnya. Iya, kita sudah mitra industri juga benar Pak Aris. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Aris, Pak Sidik? Mungkin itulah anak-anak ya. Ya. Jadi, intinya teruslah belajar, ingat kembali cita-cita dari awal kan. Ya. Waktu sedikit Pak Faisal. Monggo. Jadi untuk siswa-siswi untuk yang di Pamekasan, kalau pengen sukses, coba keluar dari zona nyaman biar kalian tahu bagaimana keadaan di luar. Jangan merasa sudah nyaman di Pamekasan, di sekitar SMK Negeri 1 di situ hanya seperti itu saja. Kalau pengen bisa lebih dari itu, coba keluar dari zona nyaman. Siap. Seperti itu Pak Faisal. Terima kasih. Setuju. Sama-sama Pak Sidik. Sudah? Jadi itu Pak, anak-anak ya, intinya banyak terus belajar. Jadi ingat kembali, kalau dari rumah tuh tujuannya ke sekolah apa, cuman itu aja lah. Kalau dari rumah kalau mau belajar sekalipun terlepas belajar teori atau praktik, yang penting intinya belajar. Dan belajar juga tidak mesti ada guru, di jam istirahat pun bisa belajar. Dan sampai Pak Sidik, Bapak juga masih belajar terus belajar ke Bandung selama 23 hari itu dalam rangka belajar juga, bukan jalan-jalan ya. Jalan-jalan itu hanya sebagai pemanisnya aja, intinya tetap belajar juga. Ini itulah belajar. Ada ya di Jogja kayaknya. Kenapa? Mau merapat ke Jakarta tanggal 10. Ada waktu merapat. Insyaallah kalau ada kesempatan tiba-tiba kan bisa jadi Allah mentakdirkan begitu Pak Ketua. Ya. Oke itu Pak. Makasih banyak Baik, Pak ya. terima kasih banyak. Artinya saya pribadi, Pak Aris, saya mengaturkan terima kasih Pak Sidik yang sebesar-besarnya, tak terbatas. Artinya setelah selesai kegiatan kita terus lahir batin tersambung. Alhamdulillah itu merupakan rezeki yang luar biasa sebenarnya, yang tidak bisa dinilai atau disandingkan dengan materi belaka. Jadi artinya kegiatan kalau mau dilanjutkan, hal-hal yang sharing positif bisa Pak. Namun mohon maaf Pak Aris, Pak Sidik, bukan kemudian kami tidak ingin maksimal. Sebenarnya kami ingin maksimal, namun apa daya kendala yang kurang begitu mendukung Pak. Terutama kegiatan Zoom seperti ini, kapasitas siswa dengan kapasitas kita sebagai guru tentu tidak sama. Artinya paket mungkin terbatas, kemudian off camnya teman-teman anak-anak masih belum maksimal, on camnya karena sinyal mungkin Pak, karena kendalanya juga begitu saya bisa sampaikan ke anak-anak. Jadi kami sudah berupaya sebenarnya. Ya mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita kalau mau lanjutkan. Kalau ada kegiatan lain yang positif, tetap kita siap selalu di bawah koordinasinya Pak Ketua. Terima kasih banyak atas waktunya. Karena ini juga hampir mendekati Jumatan kalau di Pamekasan Pak. Sebentar lagi anak-anak sudah berakhir kegiatan jam pulang. Ya Pak Sidik ya. Terima kasih, saya siap hadir nanti kalau ada kegiatan 303 dengan Pak Aris di Aston Buster Bandung dan Pak Sidik di Sasana Digital. Nah ini nanti kita akan mengarah ke sana. Nanti apa saja yang ada di sharing selama kegiatan di magang industri kemarin. Nah ini mungkin pasti ada sesuatu yang baru yang bisa dibagikan ke kita semua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan yang ada. Baik, terima kasih Pak Aris ya. Saya akhiri dulu dengan teman-teman ya. Ya siap. Pak Sidik ya. Ya, Pak. Baik, Ya. terima kasih dan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama Pak. Wabarakatuh.